Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kita kembali bertemu dalam program Tangkis tayangan kriminal Sumatera Utara. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi. Di antaranya, 2 jambret dihajar massa. Sindikat pencurian mobil ditembak. Yang mutusin si Sukma. Anak korban pencabulan jalani rehabilitasi. Ya, di samping ketiga berita utama tadi juga akan kami hadirkan sejumlah informasi kriminal lainnya untuk Anda. Bersama saya Ainul Syahdin, segera kita buka Tangkis sore selengkapnya. Ya, pemirsa, 2 pelaku jambret babak belur dan nyaris tewas dihajar warga. Beruntung nyawa kedua pelaku berhasil diselamatkan petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Petugas pun sempat kewalahan menghalau warga yang terus menghajar kedua pelaku. Dua pelaku jambret RY dan NA warga Jalan Istiqomah Kecamatan Medan Helvetia ini nyaris tewas dihajar warga. Setelah keduanya tertangkap saat berusaha melarikan diri usai menjambret dompet milik seorang wanita yang sedang melintas di Jalan Karya Kecamatan Medan Barat. Kejadian bermula saat kedua pelaku yang berboncengan naik sepeda motor jenis bebek dengan nomor polisi BK4759LK dan menjambret dompet milik seorang wanita yang melintas searah dengan sepeda motor kedua pelaku. Merasa dompet yang berada di saku celana belakangnya dijambret, korban langsung berteriak dan berusaha mengejar pelaku. Warga yang melintas dan mendengar teriakan korban pun langsung turut mengejar kedua pelaku. Namun naas, saat dikejar warga, sepeda motor milik kedua pelaku terjatuh hingga keduanya tertangkap dan langsung dihajar warga. Beruntungnya nyawa kedua pelaku berhasil diselamatkan petugas kepolisian yang sedang berpatroli. Polisi sempat kewalahan karena meski pelaku sudah diamankan, namun puluhan warga ini tetap saja melakukan aksi pemukulan terhadap kedua tersangka penjambret ini. Karena warga mengaku kesal di kawasan mereka, aksi serupa sudah sering kali terjadi. Menghindari amukan massa, petugas kepolisian sektor Medan Barat akhirnya dikerahkan ke lokasi kejadian dan langsung mengevakuasi kedua pelaku dari amukan massa. Guna pengembangan lebih lanjut, kedua pelaku jambret dan sepeda motor yang mereka gunakan dibawa ke Mapolsek Medan Barat. Akibat kejadian ini, kawasan Jalan Karya Medan sempat mengalami kemacetan. Dari Medan, Said Ilham memberitakan. Sementara itu, petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, serta Polri melakukan razia tempat hiburan malam yang kian meresahkan masyarakat di Tanjung Balai Rabu malam. Seorang wanita menangis histeris saat akan dibawa petugas, bahkan ada yang nekat masuk ke semak-semak guna menghindari petugas. Kakak pun nih. Udah di kantor aja. Aku bener-bener mau dibawa kemana? Aku bener-bener naik. Aku bukan barang, Pak. Aku bukan barang, aku, Pak. Aku mau dibawa aku, Pak. Wanita ini terus menangis histeris memohon kepada petugas agar tidak dibawa ke kantor Satpol PP dengan alasan kalau dirinya bukanlah wanita penghibur. Iya, mana ya KTP-nya? Petugas juga sempat mendapat perlawanan dari sejumlah pengunjung hotel yang ikut terjaring razia. Bahkan seorang pengunjung bersama dengan pasangannya sempat melarikan diri ke daerah rawa untuk menghindari petugas, namun akhirnya berhasil ditangkap. Menurut Sekda Kota Tanjung Balai Abdi Nusa, razia yang dilakukan petugas berawal dari laporan masyarakat sekitar yang mengaku resah dengan keberadaan tempat hiburan malam yang diduga kerap dijadikan sebagai lokasi tempat peredaran narkoba dan lokasi mesum. Petugas gabungan pun langsung melakukan razia secara mendadak agar razia yang dilakukan petugas tidak bocor. Hasilnya sebanyak 44 orang terjaring razia dan dilakukan pendataan. Pertama, pada malam hari ini kami mengadakan razia yang seperti ini. Kami mendengar masyarakat, laporan masyarakat, keluhan masyarakat bahwa banyaknya peredaran
barang terlarang, narkoba, dan sejenisnya. Jadi untuk itu kami memang mengadakan sidak tiba-tiba dengan perintah Bapak Wali Kota. Jadi mungkin hal ini tidak tercium oleh para yang penghuni hotel maupun rumah-rumah yang kos-kosan dan juga termasuk tempat-tempat yang diduga bahwa peredaran yang seperti ini ada. Rencananya petugas akan terus melakukan razia rutin tempat hiburan malam dan bagi wanita dan pria yang terjaring selanjutnya akan dilakukan pembinaan sebelum dikembalikan kepada keluarga mereka masing-masing. Dari Tanjung Balai, Ulil Amri memberitakan. Ya, kedapatan menyimpan daun ganja kering sebanyak 4 bungkus di dalam kaos kaki seorang mahasiswa penumpang pesawat AirAsia dengan tujuan Kuala Namu Palembang diamankan petugas keamanan Bandara Kuala Namu International Airport. Mahasiswa UIGM Palembang RH 21 tahun ini langsung digelandang ke gedung security Bandara Kuala Namu International Airport bersama barang bukti 4 bungkus daun ganja kering seberat 242 gram yang disembunyikan di dalam kedua kaos kakinya. RH ditangkap petugas keamanan Bandara Kuala Namu saat melintasi security checkpoint saat hendak boarding ke dalam pesawat AirAsia QZ8040. Tersangka sempat lolos dari pantauan petugas keamanan di SCP-1, namun naas saat berada di SCP Sentral lah ganja yang disembunyikan di dalam kaos kaki tersangka berhasil diamankan petugas saat menjalani pemeriksaan badan. Menurut manajer Humas AP2 Bandara Kuala Namu Wisnu Budi Setyanto, penumpang pesawat AirAsia yang kedapatan menyembunyikan daun ganja kering dengan modus disimpan di dalam kaos kaki ini langsung diserahkan ke Sat Narkoba Polres Deli Serdang untuk penindakan lebih lanjut. Memang diamankan seorang laki-laki berusia 23 tahun atas nama saudara Rahmat yang bersangkutan asalnya Palembang, calon penumpang AirAsia 8040 jurusan Palembang. Diamankan karena yang bersangkutan membawa narkotika jenis ganja dengan modus operandi bahwa ganja tersebut dimasukkan ke dalam kaos kaki. Kepada polisi, RH mengaku membeli daun ganja tersebut dari seseorang yang baru dikenalnya di lokasi penyelenggaraan Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Kampung Tanjung Gusta, Hamparan Perak, Deli Serdang dengan harga Rp300.000. Tersangka berdalih membeli barang haram ini untuk mengobati penyakitnya yang divonis dokter mengidap kanker tulang belakang. Dari Deli Serdang, Amiruddin memberitakan. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, 4 unit rumah permanen di Lorong Palawan, lingkungan 19, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Rabu malam terbakar. Api diduga berasal dari lilin di salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pahlawan ya? Rumah Denan? Sebelum mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan datang membantu memadamkan api, sejumlah warga sekitar di Lorong Pahlawan secara bersama-sama sempat berupaya memadamkan api dengan cara menyiramkan api menggunakan air parit yang berada di kawasan lokasi terjadinya kebakaran. Namun setelah 4 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian, api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam setelah kebakaran. Dedi, salah seorang warga yang rumahnya turut terbakar, mengatakan api mulai terlihat pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Rabu malam yang awalnya berasal dari sebelah rumahnya. Dugaan sementara kebakaran dipicu lilin yang dihidupkan pemilik rumah akibat mati lampu dan ditinggal pergi pemilik rumah dalam keadaan menyala. Tiba dari rumah sebelah, rumah samping, belakang. Diperkirakan dari mana api ini? Korslet atau bagaimana? Kalau saya rasa perkirakan dari lilin dari rumah sebelah. Oh, lilin ya? Tapi Ya. kemungkinan orang tidak ada. Jam berapa tadi Bang kejadiannya? Kejadian jam 8:30, Pak. Ini lokasi kebakaran ini lorong berapa aja? Lorong Pahlawan. Dengan? Lingkungan 19. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun akibat kebakaran ini korban mengalami kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah.
Sedangkan petugas kepolisian dari Polsekta Belawan maupun dari Polres Pelabuhan Belawan langsung turun ke lokasi kejadian guna melakukan penyidikan terkait pemicu kebakaran. Dari Belawan, Rusli HR memberitakan. Sindikat pencurian mobil ditembak. Tangkis akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Tangkis, tayangan kriminal Sumatera Utara. Pemirsa, 3 pelaku sindikat pencuri mobil antar kota dan provinsi terpaksa ditembak petugas Polsek Deli Tua karena berusaha melawan saat akan diringkus. 1 diantaranya mantan anggota TNI. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit mobil pick-up dari hasil curian. DTAH dan RN kini hanya bisa berjalan tertatih-tatih setelah timah panas petugas kepolisian sektor Deli Tua menembus kaki ketiga pelaku karena melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Ketiga pelaku merupakan sindikat pencurian mobil antara kota antar provinsi. Penangkapan ketiga orang pelaku di sejumlah lokasi terpisah di Sumatera Utara ini berawal dari adanya laporan warga yang mengaku kehilangan mobil miliknya. Petugas lalu melakukan pengembangan dan pengejaran dan berhasil menangkap ketiga pelaku. Sementara 3 pelaku lainnya berhasil melarikan diri. 1 dari 3 pelaku yang berhasil diamankan merupakan mantan anggota TNI yang sudah dipecat dari kesatuannya. Modus para tersangka melakukan pencurian yakni dengan merusak kunci kontak mobil dan menghidupkannya dengan menyatukan kabel yang ada di kunci kontak mobil. Menurut Kapolsek Deli Tua Kompol Wira Prayatna, pihaknya masih memburu 3 tersangka lainnya yang sempat berhasil kabur saat akan ditangkap. Pada saat diamankan, pada saat mau dikembangkan, mereka berusaha untuk melarikan diri sehingga dilakukan tindakan tegas terhadap yang bersangkutan. Ya, jadi dari pelaku yang 6 orang ini sudah berhasil kita amankan sebanyak 3 orang. 3 orang lagi masih dalam pengembangan. Dari tangan 3 pelaku, petugas berhasil menyita 1 unit mobil pick-up dengan nomor polisi BK8183EG, hasil dari aksi kejahatan. Dalam setiap aksinya, para pelaku selalu mengincar mobil yang terparkir di pinggir jalan raya. Ketiganya dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Aminur Rashid memberitakan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bupati Nias Barat Fadu Husidaili diduga menerima uang suap proyek dari seorang rekanan. Penyuapan bernilai jutaan rupiah tersebut menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat, bahkan Bupati diduga menjanjikan jabatan strategis. Video amatir berdurasi 2 menit 58 detik ini terlihat jelas Bupati Nias Barat Fadu Husidaili menerima setumpuk uang lembaran Rp100.000 yang diserahkan oleh ND, salah seorang rekanan. Usai uang tersebut diletakkan di atas meja, spontan Bupati langsung mengambil dengan menggunakan tangan kiri yang kemudian memasukkan ke dalam laci meja kerjanya. Penyerahan uang diduga terjadi di ruang kerja Bupati pada tahun 2016 lalu. Bahkan dalam video amatir tersebut terlihat istri Bupati Nias Barat dan beberapa pegawai negeri sipil yang ada di luar ruang Bupati Nias Barat Fadu Husidaili. Dalam rekaman tersebut, ND saat menyerahkan segepok duit menyampaikan kepada Fadu Husidaili bahwa uang tersebut merupakan sisa dana taktis sebesar 5% yang sebelumnya telah diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum PU Nias Barat. Selain itu, dalam rekaman video terdengar pembicara Bupati menjanjikan jabatan kepada seseorang yang notabene keluarga dekat ND dalam menduduki jabatan strategis di wilayah pemerintahan Nias Barat. Ketua LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Armansa Hareva menyampaikan bahwa kasus dugaan Bupati Nias Barat menerima suap proyek dan menjanjikan jabatan telah dilaporkan ke Kejaksaan Sumatera Utara. Bahkan istri Bupati turut dilaporkan, namun hingga kini tidak ada respon dari Kejatisu. PK Wilayah Kepulauan Nias telah melaporkan Bupati Nias Barat atas dugaan tindak pidana gratifikasi yang diterima oleh Bupati Nias Barat langsung. Dan perihal tersebut telah disampaikan kepada kita oleh salah seorang rekanan dengan memberikan bukti video yang ada, dan di dalam video tersebut jelas-jelas
bahwa Bupati Nias Barat menerima uang sebesar 7.500.000 sebagai uang pelicin daripada proyek yang disampaikan oleh seorang rekanan bernama Naas Daily. Sementara itu Bupati Nias Barat belum bersedia memberikan keterangan soal kasus dugaan suap yang melibatkan dirinya. Dari Nias Barat, Iman Jayalase memberitakan. Tangkis akan kembali dengan informasi kriminal lainnya, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, puluhan anak-anak yang menjadi korban pencabulan di Kabupaten Tapanuli Selatan menjalani rehabilitasi dari Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumut. Tindakan itu untuk mengantisipasi adanya gangguan kejiwaan pasca menjadi korban pencabulan. Suasana ceria terpancar dari wajah-wajah tak berdosa anak-anak korban sodomi yang dilakukan sah warga desa Janji Menaon, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Mulai dari menyanyikan salah satu lagu wajib hingga saling tebak kuis dan saling berebutan untuk menjawab pertanyaan dari instruktur. Meski rehabilitasi dilaksanakan di Mapolres Tapanuli Selatan, namun sudah cukup bagi anak-anak korban sodomi tersebut untuk bermain sehingga mereka terhibur. Menurut Kepala Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Provinsi Sumut, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban-korban kekerasan, termasuk korban sodomi. Pihaknya juga akan membimbing para korban dengan mendatangkan psikolog untuk membentuk cara berpikir agar bisa melupakan kejadian yang dialami mereka semasa kecil. Kita sudah upayakan bagaimana supaya anak korban ini kembalikanlah normanya psikisnya, ataupun mungkin ada hal yang berupa fisik, kita kerjasama Tapanuli Selatan ya, dan juga pihak Sampai sejauh ini apa Pak yang sudah kita lakukan? Sejauh ini ya kendala-kendala sebenarnya nggak ada sesuai dengan tindakan yang sudah dilakukan Pak. Tindakan yang sudah dilakukan. Tindakan yang dilakukan sesuai informasi dari. Sementara itu para orang tua korban berharap dengan rehabilitasi ini anak-anak mereka bisa melupakan kejadian tersebut. Gantung anak saya lihat dari perkembangannya dia hari-hari gitu kan, ya semua aktivitas yang kayak biasa dia lakukan, sekolah, main sama anak-anak, saya rasa nggak ada efek sampingnya, itu sudah mulai membaik gitu. Apakah tidak ditempatkan di tempat rumah aman apa yang seperti dikatakan oleh pemerintah, apa tidak? Saya rasa menurut yang didatangi dari psikolog dari Polda, mudah-mudahan udah 2 kali diuji psikolognya, saya rasa tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana. Ya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terhadap kasus sodomi yang dialami 42 anak di Batang Angkola Tapsel. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Ciaul Haq Nasution dan Lukman Hakim Harahap memberitakan. Ya, sebanyak 3 unit senjata api bersama barang bukti narkotika jenis sabu, ganja, dan ekstasi, serta 2 unit judi jackpot yang tidak memiliki izin dimusnahkan dengan cara dibakar. Pemusnahan ini dilaksanakan di kantor Kejari Tebing Tinggi. Pemusnahan ini dilakukan di halaman kantor Kejari Tebing Tinggi di Jalan Yosudarso Senin kemarin. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil dari kejahatan 258 perkara yang sudah mempunyai hukuman tetap pada awal tahun 2015 sampai akhir 2016 dengan tindak pidana sebanyak 170 orang. Pemusnahan barang bukti itu dilakukan bersama-sama dengan Muspida. Pemusnahan 3 senjata api dilakukan dengan cara dipotong menggunakan pemotong besi. 2 unit judi jackpot dimusnahkan dengan cara dihancurkan dengan menggunakan martil. Kegiatan ini saya kemas dengan adanya pemusnahan barang bukti narkoba berupa sabu-sabu dan ganja yang menjadi musuh masyarakat di
kita letak tebing tinggi ini dalam rangkaian beberapa kasus sejak tahun 2015-2016 yang perkaranya sudah inkrah berkekuatan hukum tetap, dan agar tidak disalahgunakan atau barang tersebut segera dimusnahkan. Adapun secara rinci, barang bukti yang dimusnahkan antara lain sabu sebanyak 339.366 gram, ganja 2.074,35 gram, pil ekstasi 23 butir, pil happy 5 62 butir, senjata api 3 unit dan mesin jackpot 2 unit. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan memberitakan. Ya, soalan dulu lah. Sempat lagi kita kejar ini. Berita tersebut menutup perjumpaan kita dalam program Tangki Sore ini. Namun pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Sumu Today bersama rekan saya Dira Nasution. Silakan Dira, ada berita apa untuk sore hari ini? Ya, baik, terima kasih Ainul dan pemirsa. Tim redaksi yang bertugas sudah menyiapkan beberapa berita, di antaranya demo aktivis tolak limbah ricuh. Jembatan di Nias terancam ambruk. Mantan napi jadi pengrajin miniatur. Ya pemirsa, selain berita tersebut masih banyak lagi berita yang akan kami sampaikan di Sumu Today selengkapnya. Tetaplah bersama kami. Kembali ke rekan saya, Ainul. Ya baik, terima kasih Dira dan pemirsa. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ainul Syadin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.